Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megan Sari, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menunjukkan video diseminasi saya tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 1 Muncar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan pagi hari ini yaitu tentang sosialisasi penerapan budaya positif di satuan pendidikan sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Muncar. Dan salam daun saga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Heri yang hari ini kebetulan berhalangan hadir, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semua di sini karena telah bersedia untuk menemani saya dalam memenuhi tugas saya di aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu guru semua, saya di sini bukan berarti saya sudah bisa atau sudah lebih dari panjenengan semua, tidak. Tapi saya di sini ingin berusaha membagi apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau melihat kata budaya positif, kira-kira yang ada di benak panjenengan semua itu apa Bapak Ibu? Budaya positif. Baik, kebiasaan yang baik. Nah, di sini kita akan membahas apa itu budaya positif yang aspeknya cukup kompleks, Nah, pada konsep inti budaya positif itu ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, masing-masing hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Di sini pembelajaran dalam paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pripun Bapak Ibu, berdiferensiasi kemarin sudah sempat kita bahas di beberapa pertemuan yang peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkolaboratif, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, seperti itu, Itu adalah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada beberapa miskonsepsi dalam teori kontrol, di mana biasanya ketika kita melakukan hal-hal miskonsepsi ini kita merasa sudah benar. Padahal ini sedikit hal yang melenceng, yaitu ketika kita melakukan sebuah ilusi guru mengontrol murid seperti kamu harus datang sebelum jam 7, seperti itu. Biasanya kita dengan kata-kata seperti itu kita itu mengontrol, padahal kita tidak boleh mengontrol anak-anak. Nah, itu adalah ilusi-ilusi yang ada di miskonsepsi teori kontrol. Kemudian juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Di sini biasanya kita kalau ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, kita selalu membuat mereka merasa bersalah. Contoh misal, kamu gak menggunakan atribut sekolah,
itu kan sudah salah. Nah, sebenarnya kata-kata yang seperti itu pada peserta didik di era sekarang itu kurang tepat. Nah, seperti itu nggih. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa pendidikan itu harus menuntun siswa sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kalau kita memaksa kita itu berarti benar, padahal belum tentu, nggih. Nah, di sini kemudian ada mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini stimulus respon dan teori kontrol itu ada beberapa perbedaan, yaitu kalau di stimulus respon ada biasanya realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menyamakan kebutuhan kita dengan peserta didik itu sama. Padahal pada teori kontrol realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Sama dengan kita selalu menganggap kebutuhan kita dengan kebutuhan peserta didik itu sama. Sama-sama harus datang tepat waktu, sama-sama harus masuk kelas. Padahal di lain pengetahuan kita atau di lain yang kita tahu bahwasanya mereka itu kadang ada beberapa hal yang kita tidak tahu yang mengakibatkan mungkin mereka telat dan sebagainya. Kemudian di sini semua orang melihat hal yang sama, itu ada di stimulus respon. Kita memang semua orang bisa melihat bahwa itu kipas, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa saja kipas itu mati, bisa saja kipas itu bergerak dan sebagainya. Bahwa di sini ada perbedaan. Mengubah tadi dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu ada di stimulus respon. Bapak Ibu semua, kita tidak bisa mengontrol siswa-siswi kita untuk berpandangan yang sama dengan kita. Kita hanya bisa menuntun. Seperti itu, nggih. Terus pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus kemudian di stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringnya kita selalu menyalahkan anak didik kita ketika mereka berbuat kesalahan. Padahal pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Biasanya anak yang sedikit mungkin bandel biasanya melakukan perilaku-perilaku yang kurang tepat itu karena bisa jadi mereka butuh perhatian, bisa jadi seperti itu, nggih. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Padahal di teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwasanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berarti guru itu hanya sebagai menuntun siswa-siswinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ya, mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward dan ancaman atau hukuman. Biasanya
Kalau disiplin itu syarat dengan kata aturan. Padahal disiplin itu adalah kesadaran diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang memang mereka harus lakukan. Nah, seperti itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, berperilaku universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ketika peserta didik kita memiliki disiplin positif, yaitu yang berasal dari diri dia sendiri, maka dia akan bisa melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian ada gotong royong, bernalar kritis, mandiri, seperti itu nggih. Terus lanjut, nah ini masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, menurut panjenengan kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Makan, uang, perhatian, tempat tinggal, kasih sayang. Itu beberapa hal yang memang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita sendiri terpenuhi dengan baik. Dan di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup seperti makan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima yang sudah disampaikan Bu Iko tadi. Berarti Bu Iko ini ciri-ciri orang yang peka, seperti itu. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Nah, masing-masing di sini ada bertahan hidup, berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Itu merupakan kelompok-kelompok yang ada di dalam dimensi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, biasanya itu yang memiliki pride atau rasa penguasaan tinggi itu biasanya laki-laki ya. Biasanya seperti itu, harga diri biasanya Bapak Ibu nih, laki-laki. Makanya kenapa kok laki-laki itu atau peserta didik kita itu yang laki-laki itu lebih susah dikontrol karena mereka mempunyai harga diri yang tinggi itu tadi. Pemikiran mereka individu itu harga dirinya tinggi menurut mereka. Keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui atau didengar sekitar. Kemudian ada kebebasan. Ini kompleks, semua manusia pasti ingin kebebasan, mandiri, memilih, bebas mempunyai pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan ke arah dirinya yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Biasanya siapa sih di sini yang nggak pengen senang-senang ya Bapak Ibu? Itu sama seperti peserta didik kita yang mereka itu umumnya meskipun sudah SMA itu masih ingin bersenang-senang, yaitu bermain, humor, antusiasme atau tertawa-tawa. Makanya kenapa di kelas mereka kalau pas mereka lagi guyon susah dikontrol karena berhubungan dengan itu tadi, kesenangannya mereka, Nah, kemudian di sini ada video yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, di mana ada kebutuhan dasar manusia yang semoga bisa memberi pencerahan. Bahagia, Monggo diperhatikan, hebat.
untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa merefleksi ketika murid kita di kelas, mereka bosan, mereka marah. Apakah kita tidak bisa memberikan 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi? Perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui
memenuhi kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sekilas video yang bisa saya share ke Bapak Ibu, dan nantinya insya Allah saya akan share di grup juga biar Bapak Ibu lebih bisa mendalami lagi apa itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan next di sini, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Biasanya pada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar itu untuk menghindari anak-anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya mereka melakukan hal-hal ini agar mereka terhindar dari 2 hal ini. Misal siapa ini namanya Andika datang ke sekolah itu tidak telat karena dia takut kalau dihukum. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Dia belum memiliki motivasi intrinsik. Padahal di sini motivasi intrinsik itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya anak-anak itu kurang memiliki motivasi intrinsik. Makanya kita semua Bapak Ibu guru hebat di sini, mari kita menumbuhkan motivasi-motivasi intrinsik ini untuk anak-anak, di mana pembiasaan disiplin positif, pembiasaan tepat waktu itu memang berguna untuk masa depan mereka. Ini ada 2 motivasi, ekstrinsik dan intrinsik pada motivasi perilaku manusia. Kemudian di sini ada 3 hal yang biasanya Bapak Ibu guru itu sudah familiar dengan hukuman ataupun konsekuensi, tetapi tidak dengan restitusi. Apakah ada yang sudah tahu restitusi? Saya yakin kalau Bu Parwanti, Bu Erlin sudah paham betul tentang restitusi di sini, guys. Kalau hukuman atau konsekuensi adalah hukuman yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya kita anak-anak telat masuk kelas langsung menghukum mereka dengan ayo kerjakan halaman ini, padahal mereka belum belajar. Biasanya itu jenis-jenis hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati. Biasanya kalau anak-anak telat sudah ada tata tertibnya, kamu kalau telat 20 menit harus bisa lari lapangan atau push up atau membersihkan kamar mandi, seperti itu. Itu konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian restitusi di sini, Bapak Ibu, jujur saya juga baru mengenal restitusi ini ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya juga tidak tahu dan tidak paham apa itu restitusi. Makanya di sini saya ingin berbagi kepada panjenengan, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya restitusi ini kita dengan murid melakukan diskusi dulu untuk menemukan atau melihat bagaimana mereka harus menentukan masalah mereka, misal telat. Karena mereka sudah tahu konsekuensinya, biasanya mereka akan takut. Nah, di sini restitusi itu penting karena kita membangun chemistry kepada anak-anak bahwa sebenarnya kita itu bisa berdiskusi dengan baik. Nah, itu dengan restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk memiliki solusi sendiri.
Nah, di sini restitusi itu berperan penting karena kita mengajak anak untuk lebih bisa berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masing-masing itu nanti akan dijelaskan atau akan saya jelaskan, dan nanti saya akan juga berbagi video yang insya Allah bisa membuka pemahaman atau pemikiran kita terhadap hal-hal yang harus kita lakukan pada posisi kontrol guru. Nah, sebelumnya saya ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sepertinya sudah mulai bosan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berdiri, monggo, biar tidak bosan. Berdiri dulu, nggih. Berdiri dulu, nggih. Nah, biar tidak bosan, nggih. Senam-senam sedikit, nggih. Senam-senam sedikit. Monggo yang masih di dalam bangku bisa keluar ke kanan atau ke kirinya, biar tidak bersenggol-senggolan. Nah, sopan nggih? Oke. Biasanya kalau tulang-tulang yang umurnya seperti kita semua sudah agak-agak jumbo nih Bapak Ibu. Monggo agak ditekuk badannya, dipegang apa namanya, lututnya digoyang-goyangkan. Sudah Bapak Ibu? Nah, sudah ya, relax ya. Nah, selancar, biasanya selancar apa belum? Contohnya selancar baru ya, selancar. Terima kasih. Ya, biasanya apa ya? Nah, kebanyakan duduk biasanya nih. Nah, di sini masing-masing 5 posisi kontrol guru biasanya ada indikasi kata-kata yang biasanya kita lakukan. Contoh penghukum. Anak telat, hormat sana di depan tiang bendera 1 jam. Itu penghukum, masuk ke kategori penghukum. Kemudian ada ini kata-kata biasanya kita seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Biasanya seperti itu kata-katanya. Ini yang membuat dia atau siswa kita merasa bersalah. Kemudian ini kasusnya misal siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Kalau kita memposisikan posisi kontrol guru sebagai teman, biasanya ayo ikuti aturan sekolah, tolong sekali ini saja ya, biasanya gitu. Biasanya kita lebih memposisikan kita sebagai teman mereka. Terus ada yang pemantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan berapa kali, biasanya seperti itu. Itu kata-kata yang ada biasanya di posisi kontrol yang kita lakukan kepada anak-anak. Dan yang terakhir ini ada posisi kontrol sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Biasanya kata-katanya seperti itu, nggih. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apakah di sini Bapak Ibu sudah ada yang pernah melakukan posisi manajer? Pak Hafid sampun pernah? Biasanya kan Pak Hafid ini di tanda tertib deh. Biasanya nggih. Nggih. Hampir tiap hari ya Pak Hafid. Nah, di sini kita akan melihat 5 posisi kontrol guru yang dilakukan kepada murid. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol adalah
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Nyata nih biasanya nadanya kita gitu Bapak Ibu kalau anak-anak telat. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, Apakah kamu keliling lapangan Bapak basket Ibu 2 kali. merasa kenapa saya melakukan hal demikian? basket Bu? Kalau saya jujur Kamu nih, lawan ibu. Berani-beraninya jawab. karena mungkin memang Terlambat. karena di Semancar itu sendiri memang siswa-siswanya juga sedikit keras Biar anak-anaknya. kapok. Cepat. Jadi rata-rata kita melakukan hal demikian. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pak Fit, nanti saya minta diisi nih. Nanti saya nanti saya ada pertanyaan gitu. Lah. Terpotong ya. Pergi sana ke lapangan basket. Keliling lapangan basket. Mesti kamu tidak terlambat. Keliling lapangan basket. Nada tinggi, menghardik, guru berada pada Naren. Minta tolong ya nanti diisi ya. Naren iki ndablek. Naren. Sapa iki Naren jenenge? Minta tolong. Bu, di Parwati ya, Bu. Enggak satu-satu tahun Parwati. Oh, ya. Nanti saya minta diisi. Pak. Bu, saya minta tolong nanti diisi ya. Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu sudah Biasanya gitu. kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini? Pak, nanti saya minta diisi ya. Nanti saya ada pertanyaan. Ibu harus apa coba? maaf Bu. Loh Pak Toyo, bangkunya di mana Pak Toyo? Ya sudah. Saya minta tolong diisi ya Pak Toyo nanti ya Pak Toyo. Pak Amit nih. Monggo. Kon naik dol. Wis toh. Maaf ya Bu. Maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat guru merasa menjadi perang dada. Memandang buruk dirinya sendiri
merasa tidak berharga. Biasanya kita menimbulkan mereka merasa bersalah atau gagal di sini. Posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis Bu saya ngomong-ngomong saya, Bu. Apa ada yang seperti ini, Bapak Ibu? Yang kalem, oh tinggi. Bukannya akan yang paling kencang. Pak ya, oh nggih. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti Kadang ya Bapak Ibu melihat psikologi anak, biasanya mereka itu cenderung bisa merasa dihargai ketika mereka dipanggil sayang, karena mungkin dia di rumah tidak pernah ada kasih sayang dari orang tua. Seperti itu ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.